Oke sobat-sobat semuanya, ini IC yang dari laptop itu ya, udah saya bakar. Sekarang akan dikasih dulu sama HCl ya, untuk mengeluarkan logam-logam yang sekira-kiranya menjadi pengotor ya. Dan nanti setelah dikasih HCl, nanti saya akan rendam dengan asam sulfat dulu. Oke, saya langsung kasih HCl dulu. Saya akan rendam ini hanya sekitar 1 jam lah. Tuh lihat, ada reaksi ya. Oke, kita diamkan dulu di sini. Kita tutup dulu, biarkan dia bereaksi. Oke sobat-sobat semuanya ya, udah 1 jam nih. Kita lihat perendaman pakai HCl itu, IC dari laptop ya. Kita tiriskan dulu. Tuh lihat, ada pengotornya tuh, larut sama HCl. Jadi logam-logam yang larut sama HCl itu akan mencair atau akan menjadi air. Kalaupun perak nanti larut, itu perak bisa diambil nanti. Sekarang kita langsung kasih asam sulfat ya, kasih air dikit. Kenapa dikasih asam sulfat? Ya itulah, jadi ada logam-logam yang larut sama asam sulfat, seperti besi ya, termasuk perak juga bisa, apalagi kalau dipanaskan. Tapi kalau nggak dipanaskan ya nggak terlalu sih gitu. Nanti juga kan kalau misalnya perak sama HNO3 juga nanti bisa jadi air. Ini menjaga kemungkinan kalau misalnya nanti perak larut, nggak jadi masalah karena air ininya juga tidak akan dibuang. Gitu sobat-sobat semuanya ya. Sekarang kita tambahkan asam sulfat. Dah cukup. Kita langsung simpan lagi sini dan kita langsung tutup. Oke, aman. Oke sobat-sobat, kita lihat rendaman asam sulfat ya. Nah ini rendaman dari IC mainboard itu ya, yang termasuknya pada PS2. Kita tiriskan ya, kita tiriskan. Karena apa direndam dulu sama HCl dan asam sulfat itu? Karena dalam IC itu memang betul-betul banyak pengotor. Jadi kalau direndam dengan 3 jenis asam, dan yang terakhir itu perpaduan antara HCl dan asam nitrat ya. Dan berdasarkan pengalaman, alhamdulillah. Oke sobat-sobat semuanya, kita lanjut. Oke sobat-sobat semuanya, ini dari IC mainboard itu dari PS2 itu. Kita kasih air dulu ya, udah cukup. Nah, kenapa sobat-sobat saya kasih HNO3 setelah saya kasih asam klorida, asam sulfat, dan sekarang dikasih HNO3? Sobat-sobat semuanya, ini prosesnya targetnya untuk diregia. Jadi kalau proses regia terlalu banyak pengotor, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya diproses sedemikian rupa ya, direkayasa supaya dihilangkan dulu pengotor-pengotor yang tidak berguna, dikeluarin dulu. Dengan asam sulfat adalah logam-logam yang larut dengan asam sulfat. Dengan HCl, logam-logam yang larut dengan HCl, seperti aluminium kan larut sama HCl, jadi keluar dulu. Nah sekarang sama HNO3, sama asam nitrat. Sama asam nitrat itu adalah logam-logam yang hancur, yang larut sama HNO3 itu akan keluar nanti, akan jadi air. Contohnya seperti tembaga, kuningan, banyak lagi logam-logam yang larut dengan HNO3. Nah setelah larut nanti disaring ya, nanti disaring dan selanjutnya kita regia. Jadi pengotor dalam regia tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Oke, kita langsung kasih HNO3 nya sekitar 100 ml, tambah lagi sedikit ya. Jadi ini tembaganya larut nih, tembaga kuningan larut jadi air nanti. Oke, kita simpan dan amankan. Kita tutup
dan aman tuh. Oke, sobat-sobat, kita diamkan selama beberapa menit. Oke, sobat-sobat semuanya ya, kita buka nih rendaman asam nitrat untuk IC mainboard PS2 itu ya. Tuh lihat. Sekarang kita tambah air dulu. Nah, nanti kita tiriskan. Hijau ya. Oke, kita tiriskan lagi. Ya. Lihat. Kuning-kuningnya muncul. Berarti tinggal si kuningnya ini. Dan kita bisa langsung regia. Gas sedikit aja biar bersih, agak bersih. Ya, kita tinggal regia nanti. Oke, kita regia nanti. Ini dari IC mainboard itu ya, dari yang termasuknya PS2 itu kita sekarang regia. Dan ini sudah saya siapkan sekitar 600 ml ya untuk IC RAM sama IC itu yang dari komputer itu ya. Berarti sekitar 300 ya. Berarti kebutuhannya ini sekitar 300 ml ya. Bereaksi tuh ya. Dan sekarang kita tutup dulu. Kita tutup ya. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Kita tunggu ya.